Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Selamat datang di kelas daring kelas 7 dengan mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Kita hari ini melanjutkan pelajaran bab 4, yakni tentang semua bersih, hidup jadi nyaman. Kemarin 3 poin yang sudah Bu Silva terangkan, tinggal menambah 2, ya. Poin ketiga dan keempat yakni alat bersuci dan penjelasan tentang wudhu, mandi wajib dan tayamum. Alat bersuci atau media untuk bersuci baik dari hadas ataupun dari najis itu ada 3. Yang pertama adalah air, dan air ini adalah alat utama segala macam bersuci, baik bersuci dari hadas ataupun dari najis. Dan yang kedua adalah debu. Debu digunakan untuk bertayamum. Yang ketiga, batu atau benda padat sejenisnya seperti tisu, kayu, kertas sebagai alat bersuci atas keluarnya sesuatu dari 2 jalan. Cara ini disebut dengan istijmar, yakni bersuci setelah buang air besar atau kecil. Berbeda dengan poin 1 dan 2. Yang ketiga ini hanya khusus bersuci setelah buang air besar ataupun kecil. Ya, mari kita belajar melanjutkan ya dari poin yang pertama yakni air. Karena macam air itu ada 4. Yang pertama adalah air mutlak. Air mutlak adalah air suci mensucikan, satu-satunya air yang memang bisa dipakai untuk bersuci baik dari hadas maupun dari najis. Ya, termasuk apa saja air suci mensucikan? Yakni air hujan, air sungai, salju, embun, sumur dan sumber. Ya, air ini semuanya bisa digunakan untuk bersuci dari hadas dan najis. Yang kedua adalah air musyammas. Apa air musyammas itu? Air musyammas adalah air yang dijemur atau ditaruh di bawah terik matahari, ya, dipanaskan pada terik matahari yang tempatnya pada bejana logam. Jadi memang sengaja ditaruh di sebuah wadah yang dari bahan logam, kemudian ditaruh di bawah sinar matahari. Ini namanya air musyammas. Ya, airnya suci, tapi makruh digunakan untuk bersuci. Kenapa? Karena air ini dikhawatirkan, ya, menyebabkan penyakit kulit. Oleh karenanya kita jauhkan. Ya, jangan dipakai. Kemudian yang ketiga, air suci tapi tidak mensucikan. Ada 3, yakni air mustakmal. Air mustakmal adalah air yang digunakan, ya, air yang sudah digunakan kemudian digunakan lagi. Saya kasih contoh, misal sampean wudhu di sebuah kaleng. Kalengnya ditaruh di bawah, kemudian nyedok 1, ya, dan digunakan untuk berwudhu. Ya, air yang sudah digunakan berwudhu, misal mengusap muka, ya. Nah, kemudian air yang sudah dipakai untuk mengusap wajah tadi jatuh lagi ke dalam kaleng. Nah, kaleng inilah yang dinamakan air mustakmal. Air yang sudah dipakai kemudian dipakai lagi. Ya, airnya suci tapi tidak bisa digunakan untuk bersuci. Maka dari itu hati-hati ya, setelah memakai air yang sudah digunakan, alangkah baiknya lebih selamatnya kaleng tadi ditaruh di atas atau wudhu pakai keran. Kemudian yang kedua, air suci yang telah bercampur dengan benda suci lainnya. Misal ya, air sumur ya, kemudian digunakan untuk memasak. Nah, ini kan suci, tapi kemudian dicampur dengan gula, dicampur dengan kopi. Nah, ini kopi sama sucinya, tapi ya hilang sifat dari
airnya tadi. Jadi di sini hukum airnya suci tapi tidak mensucikan. Kemudian air buah-buahan seperti airnya air kelapa muda. Nah, itu tidak boleh dibuat untuk bersuci. Kemudian yang keempat, yakni air mutanajis. Apa air mutanajis? Air yang memang sudah terkena najis. Ya, ini ada dua. Yang pertama, air kurang dari 2 kulah yang terkena najis, walaupun tidak berubah warna, bau, dan rasanya. Ya, ukuran 2 kulah ini berapa? Ukuran 60 cm kali 60 cm kali 60 cm. Jadi misal ya, di sebuah langgar ada tempat air atau jedingan di dalam kamar mandi itu kecil. Ya, yang ukurannya jika diukur masih kurang dari 2 kulah, kemudian terkena najis, ya, misal terkena 1 tetes air kencing, ya, itu sampai tidak merubah warnanya, airnya tetap jernih, juga baunya tidak berubah, rasanya pun tidak berubah, tetapi ini berhukum air mutanajis. Kenapa? Karena airnya masih kurang dari 2 kula. Yang kedua, air 2 kula atau lebih yang terkena najis hingga berubah warna, bau, dan rasanya. Nah, misal di rumah kalian ya, punya kamar mandi yang wadah airnya itu besar sekali, lebih dari 2 kula. Kemudian terkena najis, sehingga walaupun airnya lebih dari 2 kula, tetapi terkena najis dan merubah sifat airnya sehingga baunya jadi tidak sedap. Ya, kemudian baunya warnanya juga berubah. Maka ini termasuk air mutanajis. Sekali lagi, 4 macam air ini, ya, 4 macam air ini hanya satu yang bisa digunakan untuk bersuci baik dari hadas besar ataupun kecil, yakni air mutlak. Paham ya anak-anak? Kita lanjut. Nah, taharah dari hadas meliputi wudhu, mandi wajib, dan tayamum. Ini yang wajib kita pahami karena dalam keseharian kita memang membutuhkan agar sholat kita, agar ibadah kita diterima oleh Allah. Yang pertama adalah wudhu. Apa arti wudhu dari bahasa? Bersih atau indah. Sedangkan menurut istilah, membersihkan anggota-anggota badan tertentu atau anggota wudhu untuk menghilangkan hadas kecil dengan air mensucikan dan syarat serta rukun tertentu. Sedangkan mandi wajib, nah, mandi wajib adalah mandi untuk menghilangkan hadas besar dengan cara mengalirkan air ke seluruh tubuh disertai dengan niat menghilangkan hadas besar. Ada niatnya tersendiri, berbeda dengan mandi kita yang tiap pagi dan sore hari. Yang ketiga adalah tayamum. Tayamum adalah pengganti wudhu atau mandi wajib. Hal ini dilakukan sebagai rukhsah atau keringanan untuk orang yang tidak dapat memakai air karena halangan atau uzur. Tayamum dilakukan dengan menggunakan debu yang suci. Ya, jadi tayamum ini pengganti dari wudhu atau mandi wajib jika tidak ada air atau karena uzur yang lain, mungkin karena sakit. Ya. Tata cara dari wudhu, mandi wajib, juga tayamum. Yang pertama, jadi rukun wudhu ini ada 6. Loh, kok cuman sedikit? Iya, karena ini yang saya bahas adalah rukunnya. Sunnah-sunnahnya tidak saya bahas di sini. Ya, jadi rukun wudhu itu yang pertama adalah niat, kemudian membasuh muka. Anak-anak, ini yang harus diperhatikan nomor 2. Poin membasuh muka bukan hanya wajah yang terlihat oleh kerudung saja, tetapi mulai dari tumbuhnya rambut. Ya, permisi, di sini tumbuhnya rambut, maka di sini juga harus terkena air. Kemudian, telinga. Nah, telinga ini biasanya kan kalau terutama perempuan ya, malas melepas kerudung, maka yang terbasahi hanya wajah sini saja. Ini tidak boleh. Yang sempurna, paling sempurna dan syah ini adalah mulai tumbuhnya rambut, kemudian telinga. Dekatnya telinga ini
ya, ada secuil apa? Bagian telinga pucuk. Nah, itu di sampingnya itu sudah harus terkena. Kemudian dagu ini juga harus terkena air, semuanya harus sempurna. Kemudian yang ketiga, membasuh kedua tangan sampai siku. Ini juga ya, laki-laki perempuan juga hati-hati. Tidak boleh membasuh tangan hanya segini. Ya, baiknya gimana? Mulai dari ujung kuku, seret. Nah, ini dilebihi airnya. Ingat siku-siku ada di sini anak-anak, bukan di sini. Ya, siku-siku. Baiknya dilebihi. Nah, ini siku-siku saya terlihat ya. Nah, ini dilebihi. Ini sikunya Bu Silva. Alangkah baiknya dilebihi. Ini digosok. Kenapa? Karena siku ini adalah kulit yang sulit terkena air kalau tidak digosok. Poin 2 dan 3 hati-hati. Kemudian yang keempat, mengusap sebagian kepala. 5, membasuh kaki sampai mata kaki dan harus tertib. Loh Bu Silva, ini membasuh telinga kok tidak ada? Iya, karena itu termasuk sunnahnya wudhu. Alangkah baiknya wudhu dengan sempurna dan ditambah dengan sunnah-sunnahnya. Jangan lupa niat, membaca niat sembari membasuh muka. Ya, bukan sembari mencuci tangan. Ya, mencuci tangan itu tuh bacanya basmalah. Baru ketika membasuh muka kita melafalkan niat, ya, baik dalam hati juga dengan lisan kita. Yang kedua, tata cara mandi besar atau rukun mandi besar ada 2, yakni niat juga membasuh seluruh tubuh. Ya, mengalirkan air ke seluruh tubuh dari ujung rambut sampai ujung kaki, sela-sela tubuh, ya, semuanya harus dibersihkan. Kotoran-kotoran yang menempel di tubuh kita juga harus dibersihkan terlebih dahulu sebelum mengalirkan ke seluruh tubuh. Jadi harus merata, tidak boleh ada yang tidak terkena air. Misal ya, sampean ada tip X-nya. Nah, tip X ini tidak bisa meresap air ke dalam kulit. Maka dari itu dibersihkan dulu sebelum masuk kamar mandi. Kemudian yang ketiga, tata cara tayamum. Atau rukun tayamum di sini ada 4, yakni niat. Kemudian yang kedua, mengusap muka dengan debu yang suci. Dan yang ketiga, menyapu kedua tangan sampai siku dengan debu yang suci dan tertib. Paham dari sini anak-anak ya? Kita lanjut. Lafadz niat baik wudhu, tayamum, dan mandi wajib. Silakan dilafalkan anak-anak dan dihafalkan. Saya yakin sebagian besar dari kalian sudah hafal, tapi pasti ada 1-2 anak yang belum hafal, itu harus dihafalkan. Bismillahirrahmanirrahim. Niat wudhu. Nawaitul wudhu li raf'il hadasil asghari fardhan lillahi ta'ala. Aku niat berwudhu untuk menghilangkan hadas kecil, fardu, karena Allah Ta'ala. Yang kedua, niat tayamum. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu tayammuma listibahati sholati fardhan lillahi ta'ala. Aku niat bertayamum agar dapat mengerjakan sholat fardu karena Allah. Yang ketiga, niat mandi wajib. Anak perempuan wajib hafal. Juga anak laki-laki semuanya wajib hafal, ya. Nawaitul ghusla li raf'il hadatsil akbari fardhan lillahi ta'ala. Aku niat menyengaja mandi wajib untuk menghilangkan hadas besar, wajib karena Allah Ta'ala. Semuanya silakan dilafalkan dan dihafalkan. Nah, ini tambahan ya. Tambahan tentang darah haid, nifas, dan istihadhah, karena ini Bu Silva rasa penting. Ya, jadi sebentar saya bahas. Darah haid adalah darah yang keluar pada perempuan saat kondisi sehat. Mohon maaf, ini bukan haid, saat kondisi sehat. Ya, saya delete nanti. Sebagian perempuan ada yang sudah mengalami haid saat mulai berumur 9 tahun. Namun rata-rata mengalami pada umur 11 tahun. Masa haid minimal 1 hari 1 malam. Biasanya atau umumnya 6 hari sampai 7 hari atau 8 hari.
dan paling lama adalah 15 hari. Kemudian darah nifas adalah darah yang keluar sesudah melahirkan setelah kosongnya rahim dari kehamilan. Sedikit atau banyaknya darah nifas itu bervariasi tergantung masing-masing perempuan ya. Ada yang hanya 1 tetes keluar sehari atau 2 hari, tapi rata-rata perempuan mengeluarkan darah nifas selama 40 hari dan paling lama adalah 60 hari. Adapun tata cara mandi wajib untuk perempuan yang sudah nifas itu sama sebagaimana mandinya orang yang haid. Yang terakhir, istihadah. Ya, darah istihadah adalah darah yang keluar tidak pada hari-hari haid dan nifas karena sesuatu penyakit. Darah istihadah ini ada 4 macam. Yang pertama, keluar kurang dari masa haid. Ya, kalau darah haid itu kan minimal 1 hari 1 malam. Kalau kurang dari 1 hari 1 malam atau 24 jam, maka dinamakan darah istihadah. Yang kedua, keluar lebih dari masa haid. Masa haid 15 maksimal. Jika hari ke-16 masih keluar, maka disebut dengan darah istihadah. Yang ketiga, keluar sebelum usia haid, ya, sebelum 9 tahun atau setelah masa menopause. Yang keempat, keluar lebih lama dari masa nifas. Masa nifas paling maksimal adalah 60. Jika hari ke-61 masih keluar, maka hari ke-61 disebut darah istihadah. Seorang perempuan yang belum mengeluarkan darah istihadah tetap harus melaksanakan kewajiban sholat dan puasa. Apabila seseorang tersebut tidak melaksanakan sholat, maka dia harus membersihkan dulu darah yang keluar, kemudian memakai pembalut dan berwudu. Kemudian diperbolehkan untuk sholat. Paham ya? Anak-anak, silakan jika ada pertanyaan ditanyakan di grup atau di kolom komentar, kemudian akan kami bahas ya. Jika ditanyakan di grup WA, maka akan saya bahas di sana. Kalau di kolom komentar, maka akan saya jawab atau dibahas di kolom komentar. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat, semoga bisa kita amalkan bersama-sama. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.